Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab peluang. Yang pertama yang akan dibahas di bab peluang ini meliputi kaidah pencacahan, kemudian ada permutasi, ada kombinasi, dan yang terakhir nanti peluang. Nah, peluang yang dibahas di sini nanti adalah peluang suatu kejadian. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu faktorial. Notasi faktorial yaitu jika n bilangan asli. Bilangan asli itu berarti mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka n faktorial ditulis seperti ini. Jadi n ada seperti tanda seru ini ya. Nah, ini dibaca apa? N faktorial. Didefinisikan sebagai berikut. Jadi n faktorial sama dengan n dikali, ini kali ya, dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Terakhir adalah 1. Nah, jadi ini merupakan definisi notasi faktorial. Dan 0 faktorial itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi 0 faktorial sama dengan 1. Nah, itu definisinya. Jadi kalau ada 0 faktorial langsung nilainya 1. Nah, maksudnya ini apa? Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya, karena ini n-nya harus bilangan asli, saya ambil bilangan misalnya 7. Nah, ya, saya ambil n-nya itu sama dengan 7. Maka akan menjadi 7 faktorial sama dengan, nah, n-nya diganti 7 ya, berarti 7 dikali 7 kurangi 1 dikali 7 kurangi 2. Nah, dikali 7 kurangi 3 dikali seterusnya sampai 3, 2, 1. Nah, jadi sampai 3 kali 2 kali 1. Terakhir 1 ya. Kalau misalnya kita hitung menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini seperti berhitung mundur ya. Jadi ini semua apa? Ini semua nanti dikali. Ini kalau dikali semua maka hasilnya adalah 5040. Nah, gitu banyak sekali di sini. Nah, contoh 4 faktorial. Nah, jadi langsung aja 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya adalah 24. Nah, seperti itu. 3 faktorial. Nah, 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Misalnya kita mau mengambil 2 faktorial. Nah, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu ya. Faktorial mirip seperti hitungan mundur, tapi dia punya batas, yaitu paling akhir adalah 1. Nah, gitu. Ingat ya, kalau ada 0 faktorial, tadi nilainya berapa? 1. Contoh, lanjut contoh 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, di sini bisa kita jabarkan dulu ya, sama dengan 3 faktorial itu kita jabarkan dulu menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dikali ya. Dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau kita hitung ya, nah tinggal mengalikan aja. 3, 2, 1 berarti 6 ya, ini 6 dikali 4, 3, 2, 1. Nah, berarti berapa ini? 24. Nah, 24. Sehingga kalau misalnya kita kalikan, hasilnya adalah 144. Nah, seperti itu. Oke, lanjut contoh berikutnya. 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita bisa menjabarkan satu persatu ya. Seperti tadi 6 faktorial. Nanti kita pecah menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3, 2 kali 1 per. Nah, kita jabarkan satu persatu. Kemudian 4 faktorial. Nah, 4 faktorial kita jabarkan di sini jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita jabarkan jadinya dia 2 kali 1. Nah, sehingga kita bisa mencoret ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret dengan ini 4, 3, 2, 1.
Nah, sehingga hasilnya tinggal 6 kali 5 dibagi 2 kali, sehingga hasilnya berapa? 30 dibagi 2. Nah, sama dengan 15. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Nah, jadi di sini nanti memperhatikan urutan ya atau formasi. Sebagai contoh diketahui himpunan P ada 4 anggota yaitu A, B, C, dan D. Jika anggota himpunan P disusun 22, nah maksudnya 22 di sini dari 4 anggota ini mau disusun 2 anggota, maka diperoleh himpunan yang anggotanya sebanyak. Nah, kita tulis dulu di sini P itu anggotanya A, kemudian B, C, dan D. Nah, ini kalau mau disusun, kita bisa mulai dari yang A. Nah, jadi A bisa kita pasangkan dengan B. A bisa kita pasangkan dengan C. A bisa kita pasangkan dengan D. Sehingga kalau saya tulis menjadi A, nah ini saya pasangkan dengan apa tadi? B. Nah, A itu saya pasangkan dengan C. Nah, kemudian A itu saya pasangkan dengan D. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalnya kita mulai dari yang B, maka B saya pasangkan dengan A. B saya pasangkan dengan C. B saya pasangkan dengan D. Sehingga kalau saya tulis, nah seperti ini dulu ya. B saya pasangkan dengan A. B saya pasangkan dengan C. B saya pasangkan dengan D. Nah, seperti itu. Kemudian kita mulai dengan C. Nah, C ini kita pasangkan dengan mana? C kita pasangkan dengan A, C kita pasangkan dengan B, dan C kita pasangkan dengan D. Sehingga kalau kita tulis C kita pasangkan dengan A, C kita pasangkan dengan B, dan C kita pasangkan dengan D. Nah, kita pasangkan D ya dengan A, dengan B, dengan C. Nah, sehingga kalau kita tulis seperti ini. D kita pasangkan dengan A, D kita pasangkan dengan B, D kita pasangkan dengan C. Jadi ada sebanyak 12 anggota. Nah, kalau kita cari pasangan dua-duanya ya. Di sini artinya memperhatikan urutan, artinya AB itu sama dengan BA. Nah, jadi hanya ditulis satu aja, AB gitu. BA bagaimana? BA ya sama seperti AB. Nah, jadi dia memperhatikan urutan di situ. Sehingga bisa kita lengkapi di sini. Maka diperoleh himpunan yang anggotanya sebanyak berapa tadi? 12. Sebanyak 12. Nah, ini kita isi 12 ya. Nah, kita isi 12. Yaitu apa aja? Nah, ini bisa kita tulis semuanya. Nah, AB, AC, AD, dan seterusnya. Yang pertama di sini, jika N objek berlainan disusun R objek, maka banyaknya susunannya dapat ditentukan dengan rumus N permutasi R. Nah, sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, contoh, diketahui himpunan P, yaitu ada A, B, C, dan D. Banyaknya himpunan P yang dapat disusun 22, ini mintanya disusunnya 22. Ya. Nah, langkah yang pertama, kita harus menganalisis N dan R-nya ya. Jadi di sini N, nah N-nya ada berapa? Nah, di sini ada berapa anggota? Ada 4 ya. Di sini ada 4. Berarti N-nya di sini ada 4. Nah, kemudian R-nya. Nah, R-nya itu yang diminta di soal. Di sini perintahnya disusun 22. Berarti di sini R-nya 2 gitu. Nah, jadi bedakan antara N dan R. N itu adalah anggota mula-mula ada berapa? Ada 4. Kalau R berarti perintahnya disuruh mengambil berapa. Kalau 22 ya 2. Kalau 33 berarti ya 3. Sehingga ini bisa dimasukkan ke rumus yang berbunyi 4 permutasi. Nah, P itu permutasi ya. 2. Sama dengan 4
faktorial per, nah ini N dikurangi R, berarti 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan, nah jadi 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 4 kurangi 2, 2 baru kita faktorialkan. Nah seperti itu. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1. Sama dengan, ini bisa kita coret ya, sehingga jawabannya sama dengan 12. Oke, lanjut yang kedua. Jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan, jadi seluruhnya, maka N sama dengan R. Banyaknya susunan dapat ditentukan dengan rumus NPN. Ya, karena N tadi sama dengan R, maka di sini R-nya juga bisa ditulis sebagai N. Sehingga N faktorial per N min N, ya, N min R, maka yang atas ini tetap N faktorial, yang bawah itu 0. Karena N kurangi N itu kan sama, ya. Dua bilangan sama, kalau dikurangi berarti kan 0. 0 faktorial. Nah, 0 faktorial definisinya itu kan nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga tinggal N faktorial dibagi 1. Sehingga jawabannya di sini tinggal N faktorial. Sehingga bisa kita tuliskan dari sini ke sini, ya. Menjadi PN saja. Nah, ini jadi PN saja. PN sama dengan N faktorial. Nah, contoh, 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyaknya susunan adalah, nah, di sini diketahui 4 buah roti. Berarti N-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, maka akan menjadi P4. Nah, sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berapa? 4, 3, 2, 1. Nah, sama dengan 24. Nah, seperti itu. Jika di antara objek yang disusun ada objek-objek yang sama, maka banyaknya formasi susunan dapat ditentukan dengan aturan seperti berikut. Pn sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali seterusnya sampai NK faktorial. Nah, di mana N1, N2, N3 sampai NK itu adalah banyaknya masing-masing unsur yang sama. Artinya yang digunakan sebagai N1, N2, dan N3 itu hanya unsur-unsur yang sama. Kalau beda ya berarti tidak kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya contoh. Banyaknya cara menyusun 6 huruf dari huruf-huruf pada kata pangan. Nah, yang pertama di sini kita amati huruf yang sama. Nah, ini A. Nah, A-nya di sini kan ada 2. Sehingga bisa kita tulis A ada sebanyak 2. Kemudian kita ada huruf yang sama lagi, yaitu N. Nah, ini. Bisa kita tulis N-nya ada 2. Nah, di sini, ya, untuk total huruf di sini ada 6. Total huruf di sini ada 6. Sehingga kalau misalnya kita selesaikan, maka 6 ini dia sebagai N-nya, ya, karena banyak angka di sini ada 6. Kita bisa masukkan dengan rumus yang tadi, Pn sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali seterusnya sampai N3 faktorial. Nah, kalau kita masukkan angkanya menjadi P6 sama dengan, nah ini P6 ya, dibagi. Nah, huruf yang sama tadi ada apa saja ini tadi? Ada ini ya, ada 2 faktorial. Kemudian huruf yang sama lagi di sini ada 2 faktorial. Nah, seperti ini. Antar ini dikali. Oke. Kemudian kalau kita hitung menjadi 6 faktorial kita jabarkan menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya dikali. Kemudian dibagi 2 kali 1, yang ini 2 kali 1. Sehingga bisa kita coret ya, ini sama. Nah, 2 sama 6 itu kan 3, bisa kita coret. Sehingga di sini tinggal 3 kali 5 kali 4 kali 3 dibagi 1. Nah,
Jadi sama dengan 180. Nah, jadi ada 180 cara. Ya, banyak sekali. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Jika n objek disusun n objek seluruhnya, di mana formasi susunan dibuat melingkar atau siklis. Nah, jadi susunannya sekarang harus melingkar, ya, atau biasa dikenal dengan nama siklis. Maka banyaknya susunan yang dapat ditentukan adalah Pn sama dengan n-1 faktorial. Contoh, 6 tangkai bunga yang berlainan disusun melingkar. Nah, ini cirinya. Kapan kita menggunakan sifat di atas itu kalau ada kata melingkar, ya. Atau siklis sama saja. 6 tangkai bunga yang berlainan disusun melingkar di atas meja. Maka banyaknya cara menyusunnya adalah, nah, di sini diketahui 6 tangkai bunga. Berarti n-nya sama dengan 6. Nah, tinggal kita masukkan saja. Berarti permutasi 6. Nah, sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Nah, sehingga jawabannya di sini 5 faktorial. Kita jabarkan menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Sama dengan 120. Nah, jadi ada sebanyak 120 cara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.